Pembeli cowok serba pink, tapi mintanya keterlaluan. Aduh, baru aja buka warung, tiba-tiba ini ada cowok yang pakai baju pink, celana pink, tas pink, topping juga mau warna pink. Kalau hatinya, entahlah, mungkin hatinya juga berwarna pink. Tuh kan, topping ini dia ambil semua warna pink, gak ada warna yang lain. Dan ini pas aku lagi potong-potong topping, tiba-tiba aja dia bilang ke aku ganti jilbab sekarang. Itu dia ambil satu jilbab pink dari tas dia dan dia minta ke aku buat pakai jilbab pink ini. Karena katanya hari ini tuh dia mau serba pink, sebelah pink, topping pink, penjual pink, pembeli pink. Ya udah deh, turutin aja apa kemauan customer ini karena ini adalah pembeli pertama aku hari ini. Tapi sebelah aku ini masih belum warna pink. Jadi di sini aku inisiatif buat tambahin pewarna pink. Aduh, padahal di sini tuh aku cuma masak sebelah, tapi entah kenapa aku langsung merasa kehausan. Di sini kami langsung bersulang dan minum sama-sama. Lanjut, di sini aku itu mau masakin sebelahnya yang spesial berwarna pink ini. Dia selalu ngomong ini tuh pink banget dan aku cinta warung ini. Besok aku balik lagi ya kak, aku mau rayain pink day bersama kakak. Waduh, aku takut banget nih kalau besok dia bawa karpet pink, speaker lagu Barbie. Ya Tuhan, lindungilah aku dari pelanggan yang warna-warni gini. Oh ini lain. Ucup, kenapa kamu siram aku pakai lumpur? Salahmu sendiri, aku minta uang gak kamu kasih. Ya udah, ini 1.000, kamu jangan nakal lagi ya. Wow, makasih. Gimana ini? Bajuku kotor semua gara-gara Ucup. Jujur aku ragu banget sama permintaan pembeli ini. Tapi ternyata jadi ini dia datang-datang sambil melotot dan bilang kalau dia itu mau ngutang sebelah. Awalnya aku nggak mau kasih, tapi dia malah bilang kalau kau nggak kasih nanti kuratakan kepala botak bapak kau. Waduh, karena dia mainnya sudah si bapak, jadi di sini aku takut banget. Apalagi dia itu pelototi terus topping sebelah aku dan ngikutin aku kemana aja. Nah ini pas aku mau kasih air, tiba-tiba dia melarang. Masa iya sih sebelah nggak pakai air? Tapi karena dia lagi lalai dan diam-diam di sini aku masukin sedikit air ke panci. Karena aku merasa heran banget, masa iya sih ada sebelah nggak pakai air? Dan ini sebelahnya itu aku masak sampai dia benar-benar kering dan nggak ada air sedikit pun. Setelah sebelahnya matang, pas aku cicipin, ternyata rasa sebelahnya ini benar-benar enak banget karena rasa mie dan bumbunya itu benar-benar menyatu. Ternyata nggak selamanya permintaan pembeli itu buruk. Padahal awalnya itu aku udah ragu sama permintaan pembeli ini. Pertama kalinya ada yang beli sebelah angin. Jadi ini ada bocil yang pengen jajan sebelah, tapi ini pas aku tawarin topping satu persatu, si bocil ini malah geleng-geleng alias sama sekali nggak mau. Ditawarin frozen food nggak mau, ditawarin sayur nggak mau, bahkan aku tawarin mie instan pun dia itu langsung nolak mentah-mentah karena katanya alergi. Dan ini dia request mau dimasakin sebelah angin. Dasar kelakuan si bocah zaman sekarang itu ada-ada aja nggak sih? Tapi biar nggak mengecewakan pembeli aku ini, di sini aku itu tetap melakukan kegiatan masak sebelah seperti biasanya. Ya walaupun yang ku masak ini hanyalah sebelah angin alias kosong. Ya udah deh, semoga aja pelanggan aku ini suka sama sebelah angin aku ini. Awalnya aku kira prank, tapi setelah dia pergi aku langsung gemetar. Jadi ini tuh tadi ada yang beli jajan sebelah di tempat aku, tapi dia nggak mau topping apapun. Katanya cukup dikasih sebelah sayur aja dengan harga Rp1.000. Jujur aku agak sedikit kaget, tapi aku langsung ngeh kalau ini pasti settingan. Jadi di sini aku langsung kasih semua topping aku karena aku yakin ada sesuatu di balik ini semua. Oke, ini tuh aku udah ambilin semua topping dia dengan harga Rp1.000. Dan ini ketika aku lagi motong-motong, aku itu sambil nyari-nyari kamera tersembunyi. Kan banyak tuh kan yang pura-pura jadi gelandangan terus jajan sedikit, tiba-tiba bayarnya uang segepok. Oke lanjut, di sini aku masih agak sedikit curiga ke pembeli, tapi aku mau tetap lanjutin masakan aku. Berharap banget nih dapat uang segepok dari pembeliku ini. Tapi pas masakannya ini udah mau selesai, kamera tersembunyinya juga belum keluar-keluar. Ya udah deh, daripada pusing mikirin kamera tersembunyi, di sini lebih baik aku masukin ke dalam mangkuk. Dan ini langsung aku berikan kepada pembeliku ini. Tapi tiba-tiba dia meledakkan sesuatu di atas topping aku dan pergi begitu saja. Hah, ini seriusan pelanggan aku ini beli? Bukannya dia itu lagi kos? Dan ini pas aku buka di sini tuh aku langsung kaget, gemetar dan sedih. Orang yang aku kira awalnya itu prank, ternyata dia itu benar-benar serius. Aku nggak nyangka, aku merasa bersalah. Kenapa tadi aku nggak berikan dia sepiring nasi? Dan akhirnya uang segepokku tadi pun hanya jadi khayalan. Pembeliku kali ini benar-benar bikin aku merinding. Ini dia ada bocil yang hari ini tuh benar-benar agamis banget. Baru pulang mengaji, dia langsung jajan sebelah di tempat aku. Tapi kali ini tuh benar-benar bikin aku merinding sama dia. Ini tadi dia ngambilin topping hanya sedikit, jadi aku tambahin supaya dia lebih happy. Dia cerita kalau hari ini tuh dia baru saja khatam surah Al-Fatihah. Jadi di sini tuh dia benar-benar meruqyah semua warung aku. Karena katanya di warung aku ini tuh masih ada sedikit gangguannya. Aku masak didoain, bahkan ini semua topping
samping sebelah aku diberikan air apa itu aku pun gak ngerti. Bahkan aku yang jadi penjual sebelah pun disiram-siram sama dia. Ya udah deh, terserah dia mau ngapain juga nggak apa-apa, asal nggak mengganggu kenyamanan aku. Memang dasar kelakuan yang satu ini benar-benar di luar nurul aku, karena baru saja hafal Al-Fatihah. Berani-beraninya dia ngerukyah seluruh warung aku. Apalagi kalau dia hafal semuanya, bisa-bisa semua dirukyah sama dia. Pertama kalinya pembeli ini bikin aku nangis. Jadi ini itu ada pelanggan aku yang baru saja ngambil air di sungai. Tapi sebelum pulang ini tuh dia mau jajan sebelah aku dulu karena titipan ibunya. Dengan harga 2.000, tapi karena ini masih pagi dan aku belum make up. Jadi di sini aku suruh si bocil buat tungguin aku make up sebentar aja. Di sini setelah aku keluar tiba-tiba si bocil ini marah-marah karena katanya aku itu terlalu lama make up, sampai-sampai di sini dia itu berani buat siram aku sama air. Iya benar, dia siram aku sama air yang udah dia ambil dari sungai sebelumnya. Di sini aku udah nangis, tapi karena nggak mau terlihat lemah, jadi di sini aku ganti jilbab dengan tujuan supaya dia nggak siram lagi pas aku udah pakai jilbab yang lain. Tapi percuma karena di sini dia itu tetap siram aku pakai air. Katanya dia kesel banget karena gara-gara aku lama make up, dia itu bisa dimarahin sama ibunya kalau dia itu pulangnya lama. Di sini aku diam aja karena memang ini itu semuanya karena kesalahan. Karena kami tahu kalau anak yang ini aktifnya itu memang luar biasa. Pembeli ini tuh hampir setiap hari jajan sebelah di tempat aku, tapi hanya beberapa kali aku kontenin karena dia itu kadang nggak suka dikontenin dan kadang minta dikontenin. Ini tiba-tiba pas pembayaran dia itu langsung siram aku pakai air segayung. Aduh, dasar si bocil. Mungkin ini tuh cara dia untuk meluapkan emosi dia ke aku. Setelah si bocil itu pulang, lanjut di sini aku mau ngepel area warung aku yang udah dibecekin si bocil. Gadis kecil ini beli sebelah 10 juta. Jujur aku kaget banget karena tiba-tiba dia ngebuangin uang sebanyak ini. Dan ini dia minta semua topping dimasukin tanpa sedikit pun yang tersisa. Kali ini dia nggak mau pilih sendiri karena katanya dia mau aku yang ngambil. Ya udah deh, nggak apa-apa kok, gimana enaknya aja karena aku sebagai penjual harus ngikutin apa kemauan para pembeli aku. Di sini dia juga mau pesen yang agak sedikit pedas tapi jangan terlalu pedas. Bener-bener ini tuh hampir banget sampai satu panci kayak gini. Dan ini katanya masukin aja ke dalam panci karena dia mau mukbang. Setelah itu lanjut di sini aku mau minta bayaran 10 juta aku. Maksudnya itu 10.000 ya guys, tapi gadis ini sering bilang kalau 10 juta itu ya 10.000.